Imam Al-Haddad yang memiliki nama lengkap Al-Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad bukan nama yang asing bagi telinga umat Islam Indonesia, bahkan kaum muslim di pelbagai belahan dunia Islam. Terkenal sebagai pengarang kitab Ratib Al-Haddad dan Wirdul Latif, Imam Al-Haddad juga menjadi juru bicara Alawiyin yang merumuskan etika dan tarikah dalam perjalanan tasawuf Alawiyin yang berkembang dalam sejarah Islam. Sebagian besar ajarannya dianut kaum muslim tradisional dalam komunitas Sunni. Al-Imam Al-Alamah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dilahirkan di pinggiran kota Tarim, sebuah kota terkenal di Hadramaut, pada malam hari, 5 Safar 1044 H, dan dibesarkan di kota itu. Ayahandanya adalah As-Said, Alawi bin Muhammad Al-Haddad, seorang laki-laki saleh dan bertakwa. Di bawah bimbingan ayahandanya inilah ia memperoleh pelajaran Al-Quran dan menghafalnya, di samping mendalami ilmu-ilmu lainnya, kendati telah kehilangan penglihatan mata sejak kecil. Ia dikenal sebagai seorang tokoh sufi besar nan cerdas. Kini, kata-kata bijak beliau yang berisi petuah dan nasihat kehidupan pun banyak bertengger di sosial media. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita simak kata-kata bijak dari Imam Al-Haddad berikut ini. Barang siapa yang tidak merasa cukup dengan sedikit harta yang dimilikinya, maka harta yang banyak pun tidak akan pernah membuatnya puas. Barang siapa tidak mengamalkan sedikit ilmu yang dimilikinya, maka ketika memiliki ilmu yang banyak pun dia tidak akan mengamalkannya. Imam Al-Haddad. Beban menyimpan rahasia lebih ringan daripada perasaan khawatir akan terbongkarnya rahasia yang kau ceritakan kepada seseorang. Imam Al-Haddad. Seburuk-buruk orang miskin adalah dia yang ingin menjadi kaya karena tidak rela menjadi orang miskin. Sedangkan sebaik-baik orang kaya adalah dia yang tidak berkeberatan untuk menjadi orang miskin. Imam Al-Haddad. Merendahkan diri ketika memiliki kedudukan tinggi, menampakkan kecukupan ketika berada dalam kekurangan dan hidup sederhana ketika memiliki kekayaan, merupakan wujud dari akhlak mulia. Imam Al-Haddad. Setan lebih bersemangat untuk menyesatkan orang yang berilmu ketimbang orang bodoh, sebab jika seorang berilmu yang tersesat akan menyesatkan orang lain, sedangkan orang bodoh yang tersesat tidak akan menyesatkan orang lain. Imam Al-Haddad. Barang siapa dikala senang suka memujimu dengan kebaikan yang tidak pernah kau lakukan, maka saat marah nanti dia pasti akan mencelamu dengan keburukan yang tidak pernah kau lakukan. Imam Al-Haddad. Seseorang yang meremehkan sesuatu perkara merupakan tanda bahwa dia akan meninggalkannya. Imam Al-Haddad. Barang siapa menempatkan dirinya di hadapan Allah seperti budak di hadapan tuannya, maka dia akan meraih semua kesempurnaan. Imam Al-Haddad. Di dunia ini tidak ada makhluk yang lebih bodoh dari seseorang yang mengetahui sesuatu yang baik tetapi dia tidak mengerjakannya dan mengetahui yang buruk tetapi justru melakukannya. Imam Al-Haddad. Salah satu dosa besar yang bersifat dohir adalah jika engkau mengharapkan dari teman-temanmu dunia sedangkan mereka mengharapkan darimu akhirat. Imam Al-Haddad. Salah satu keburukan yang terdapat pada manusia zaman ini adalah mereka lebih suka mencontoh kekurangan atau keburukan seseorang daripada meneladani kebaikan dan keindahan budinya. Imam Al-Haddad. Barang siapa senang dipuji dengan kebaikan yang tidak pernah dia lakukan, dan benci dicaci atas keburukan yang ia lakukan, maka dia adalah seorang yang suka pamer ria. Imam Al-Haddad. Manusia sering tidak mampu membedakan rasa malu yang terpuji dengan sifat pengecut yang tercela. Perasaan malu yang mencegahmu dari berbuat baik dan mendorongmu untuk bermaksiat, dia adalah sifat pengecut yang tercela, bukan rasa malu yang terpuji. Sebab rasa malu akan selalu membawa kebaikan. Imam Al-Haddad. Barang siapa mudah berdusta ketika merasa takut kepada sesuatu, maka ketika menginginkan sesuatu dia pun akan berdusta. Imam Al-Haddad. Telah sesat sekelompok orang sebab buku yang dibacanya. Seseorang tidak akan menjadi alim besar kecuali dengan guru yang membimbing dan menuntunnya, bukan dengan buku yang dibacanya. Imam Al-Haddad. Waktu-waktumu yang paling beruntung ialah waktu yang tidak hilang mengikuti hawa nafsumu. Dan waktu-waktumu yang paling merugi adalah waktu yang hanyut bersama nafsumu. Imam Al-Haddad. Tundukkan akalmu untuk memuliakan ilmumu, dan tundukkan nafsumu untuk memuliakan akalmu. Imam Al-Haddad. Termasuk menentang takdir jikalau seseorang memandang buruk dari perlakuan saudaranya yang berada di luar kendalinya. Imam Al-Haddad. Siapa yang baik niatnya pasti menggapai angannya. Imam Al-Haddad. Seseorang hamba yang benar-benar mengerti bahwa ia adalah seorang hamba Allah SWT, maka ia tidak akan meninggikan kesempurnaan sedikitpun. Imam Al-Haddad.
Sebuah kebiasaan jika telah kuat maka hal itu akan melekat pada pribadi orang tersebut. Imam Al-Haddad, paling bodohnya manusia adalah seorang yang bertambah luas pengetahuannya tentang kekuasaan rahmat Allah SWT, namun ia semakin berani berbuat maksiat terhadapnya. Imam Al-Haddad menyaksikan orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia dapat menghapus cinta akhirat dari hati. Maka bagaimana jika selalu duduk bersama mereka, berkumpul dan berteman dengan mereka? Imam Al-Haddad. Ketika hati baik, maka keadaan lahir akan mengikuti kebaikan itu pula. Ini merupakan sebuah kepastian. Imam Al-Haddad. Ilmu akan menuntunmu sampai engkau telah mengamalkannya. Jika engkau telah mengamalkannya maka ilmu itu akan menjadi milikmu. Imam Al-Haddad. Ilmu adalah musuh selama tidak diamalkan, dia akan menjadi penolong ketika sudah diamalkan. Imam Al-Haddad. Zikir adalah makanan bagi setiap hati yang diberi petunjuk dan obat bagi setiap hati yang menderita. Imam Al-Haddad. Cukup bagiku ilmu Allah mengetahui keadaanku dan atas apa yang sedang kuusahakan. Doaku dan harapanku menjadi saksi bahwa aku perlu kepadanya. Imam Al-Haddad. Berbuatlah baiklah dengan berakhlak mulia kamu akan beruntung di tempat kembalimu kelak akhirat. Imam Al-Haddad. Barang siapa yang memerhatikan dunia ini dengan matanya, pastilah dia akan melihat kepada penipuan dan kepalsuan. Akan tetapi, barang siapa yang memerhatikan dunia ini dengan mata hatinya, maka dia akan melihat dunia ini seperti debu-debu yang berterbangan. Imam Al-Haddad. Langkah awal seorang manusia yang harus ditempuh dalam perjalanannya menuju Allah adalah taubat. Imam Al-Haddad. Keimanan merupakan perpaduan antara ucapan dan perbuatan, bertambah karena melakukan ketaatan, dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Imam Al-Haddad. Muliakanlah saudara-saudaramu dengan kemuliaan yang dapat engkau lakukan terus-menerus. Jikalau hal itu tidak engkau lakukan, maka hubunganmu dengannya akan bertambah jauh dan lambat laun akan menjadi putus. Imam Al-Haddad. Upayakanlah agar kalian selalu bersahabat dengan orang-orang yang berakhlak mulia, agar dapat meneladani perilaku baik mereka dan sekaligus menggali keuntungan dari perbuatan dan ucapan mereka. Imam Al-Haddad. Tidak dapat dianggap sebagai saudara seseorang yang dapat memberikan kebaikan namun ia tidak mau melakukannya. Imam Al-Haddad. Pada zaman ini memang sedikit sekali manfaat yang diperoleh dari orang-orang soleh, karena kurangnya penghormatan dan lemahnya husnuzon terhadap mereka. Imam Al-Haddad. Janganlah engkau berteman kecuali dengan seseorang yang dapat memenuhi hak-hak dirinya sendiri, dan dia tidak menghujat untuk menuntut hakmu karena ia telah memenuhi haknya sendiri. Imam Al-Haddad. Awal derajat kesolehan seseorang adalah apabila dia mencintai orang-orang soleh. Orang yang tidak mencintai orang-orang soleh maka ia bukan dari kalangan orang-orang soleh. Imam Al-Haddad. Cara untuk mendekati Allah adalah dengan memandang orang-orang soleh dan kita dipandang oleh mereka. Imam Al-Haddad. Apabila engkau hendak berteman dengan seseorang, perhatikanlah 5 perkara darinya: akal yang baik, budi pekerti yang baik, perilaku yang soleh, tidak berambisi pada dunia dan tidak sombong. Imam Al-Haddad. Sungguh suatu hal yang membuat kagum, yaitu seseorang yang mencari dunia namun ia selalu berhati-hati dari mana memperolehnya dan apakah manfaat dari yang diperolehnya, serta dengan keyakinan kuat meninggalkan dan menghindar dari harta dunia itu. Imam Al-Haddad. Rela menerima takdir harus seiring dengan tidak adanya protes kepada Allah SWT. Sehingga yang tersisa hanyalah mencari apa yang harus dicari dan menjauhi apa yang harus dijauhi. Imam Al-Haddad. Ketahuilah bahwa rizki itu telah ditentukan dan telah dibagikan oleh Allah SWT. Di antara hamba-hambanya ada yang diluaskan rezekinya dan dilapangkan kehidupannya, dan dikurangkan rezekinya menurut kebijaksanaannya. Bersifatlah qanaah cukup atas apa yang ditentukan Allah bagimu. Imam Al-Haddad. Jika harta yang sedikit tidak mencukupi seseorang maka harta banyak pun tidak akan cukup baginya. Begitu juga seseorang yang tidak dapat memanfaatkan ilmu sedikit, maka ia tidak dapat pula memanfaatkan ilmu yang banyak. Imam Al-Haddad. Di antara salah satu budi pekerti yang mulia adalah seseorang yang bersikap rendah hati ketika dalam kemuliaannya, bersikap baik ketika dalam kemiskinan dan hidup sederhana di dalam kekayaannya. Imam Al-Haddad. Bersyukurlah atas nikmat dengan melihat pemberi nikmat, singkirkan apa yang memalingkannya dari jalan taat. Imam Al-Haddad. Bagi setiap nikmat ada kunci pembuka dan ada kunci yang menutupnya. Kunci pembuahnya adalah sabar, dan kunci petupnya adalah malas. Imam Al-Haddad.
Bersyukurlah atas segala nikmat dan pemberiannya maka dia akan menambah dan meridhoimu. Imam Al-Haddad. Wirid itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan berterusan membacanya setiap hari, dan tidak akan memberi kesan kecuali membacanya dengan menghadirkan hati. Imam Al-Haddad. Tidak akan merasakan nikmatnya membaca Al-Quran kecuali dia yang memiliki mata hati yang jernih dan bercahaya. Imam Al-Haddad. Pendapat seseorang merupakan cabang dari ilmu dan akhlaknya. Oleh karena janganlah engkau memberikannya kepada seseorang yang tidak mau menerimanya. Imam Al-Haddad. Orang muslim yang tidak puasa di bulan Ramadan maka dia telah sengaja meletakkan dirinya dalam mati su'ul khotimah. Imam Al-Haddad. Membaca wirid yang banyak dengan cepat dan tergopoh-gopoh, lalai dan hanya sedikit menghadirkan hati bersama Allah, maka manfaatnya amatlah sedikit. Imam Al-Haddad. Kasih sayang yang dipaksakan tidak akan pernah langgeng dan abadi. Imam Al-Haddad. Jika nafsu mengajakmu untuk memenuhi syahwatmu, maka janganlah engkau mengatakan akan aku turuti hanya sekali saja. Wahai saudaraku, kosongkanlah hatiku dari keinginan untuk memenuhinya, karena jika engkau memenuhinya, maka ia akan mendorongmu untuk berbuat yang lebih besar dosanya dari perbuatan yang pertama itu. Imam Al-Haddad. Hawa nafsu adalah musuh dan bagaimanapun jua musuh tidak bisa dianggap aman, bahkan hawa nafsu adalah musuh yang paling berbahaya. Imam Al-Haddad. Bukan suatu yang bernilai, jika seorang melihat kekurangan dalam kesalahan yang terjadi. Yang istimewa adalah menyaksikan diri kita dalam serba kekurangan padahal kita sangat bersemangat dalam ibadah. Imam Al-Haddad. Bagaimana seseorang dapat menjadi seorang mukmin yang sejati, jika ia rela dengan dosa-dosa yang dilakukannya terhadap makhluk, sehingga menyebabkan kemurkaan Tuhan alam semesta. Imam Al-Haddad.